dalam panduan tersebut, di dalam panduan pembelajaran, ada 3 pendekatan sesuai yang disampaikan dari Mary Ann tadi ya. Ada 3 alternatif pendekatan yang dilakukan. Diferensiasinya itu, yaitu dari segi konten. Jadi rujukannya kalau Ibu Bapak ingin mencari rujukannya, gitu. Kenapa panduan kami merujuk yang situ tadi ya, yang karangan Mary Ann. Yang pertama adalah dengan diferensiasi dari konten, materi yang diajarkan. Yang kedua adalah dari proses, cara mengajarkan. Yang ketiga adalah produk, luaran atau performa yang akan dihasilkan. Jadi pembelajaran terdiferensiasinya bisa dilakukan dengan 3 cara ini. Bisa salah 1, salah 2, salah 3. Boleh dengan konten saja, boleh digabung dengan proses, boleh digabung dengan produk. Jadi pendekatan 3 hal ini. Nah, pendekatan dengan konten ini adalah dengan materi yang diajarkan. Ini contoh ya. Dengan membagi siswa-siswa misalkan ke dalam 3 kelompok. Lalu nanti dari 3 kelompok ini mungkin ada anak-anak yang sudah menguasai minimumnya, ada anak-anak yang sudah melebihi minimumnya, dan ada anak-anak yang belum menguasai minimumnya. Nah, kita dapat melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan pendekatan diferensiasi dari segi konten, dengan materi yang diajarkan berbeda dalam materi yang diajarkan, jika kita sudah mengetahui kemampuan awal anak. Nah, mengetahui kemampuan awal anak itu dari mana? Ya, dilakukan dengan asesmen awal belajar. Jadi misalkan pada saat masuk ke kelas 7, lalu dicek nih, memang dalam tuntutan kurikulum kan di kelas 7 minimal yang dipelajarinya bilangan negatif. Tapi setelah dicek gitu ya, pada saat masuk ke kelas 7, dicek nih, oh ternyata dari 36 anak, ada 6 anak yang belum bisa bilangan bulat positif. Padahal untuk bisa berlanjut ke bilangan negatif itu adalah dengan menguasai dulu dengan baik bilangan positif. Tapi dari data menunjukkan bahwa ada 6 anak yang belum bisa bilangan positif. Lalu 27 anak ini sudah bisa bilangan negatif, sudah bisa bilangan positif. Tapi bilangan negatifnya yang 25 anak itu belum menguasai. Lalu ada 3 anak yang sudah bisa bilangan positif dan bilangan negatif. Dengan kata lain, tujuan belajar yang akan ditetapkan guru setelah dilakukan asesmen awal, karena mayoritas anak ini ternyata belum bisa bilangan negatif tapi sudah bisa bilangan positif, maka tujuan belajar awalnya adalah siswa dapat menguasai berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Namun data menunjukkan kan ada 3 anak yang sudah melampaui, yang sudah bisa negatif, dan ada 6 anak yang ada 6 anak yang belum bisa, dasarnya positifnya aja belum bisa. Maka kita ingin semua anak itu nantinya mencapai minimumnya. Oleh karena itu, mencapai tujuan yang ditetapkan, berarti kita perlu memberikan bimbingan lebih kepada anak-anak yang belum bisa bilangan bulat positif, nggak bisa langsung belajarnya diajarkan pertamanya langsung ngajarin bilangan negatif, tapi harus diulas dulu. Nah, mengulasnya ini bisa jadi nanti dengan memberikan bimbingan tambahan atau dikelompokkan meminta temannya yang sudah bisa bilangan bulat positif tadi, bilangan negatif tadi, untuk yang 3 anak ngajarin yang 6 anak. Nah, ini bisa dilakukan. Sehingga nanti setelah proses belajar, anak-anak yang sebelumnya tertinggal ini bisa mengikuti teman-temannya proses belajar anak-anak yang tadi memang tujuan belajarnya mengenai bilangan bulat negatif. Sehingga setelah melalui proses belajar, semua anak itu mempunyai kemampuan minimal yaitu mencapai tujuan bilangan bulat negatif.
Nah, kalau kita pembelajarannya itu dilakukan terdiferensiasi, ini bisa jadi terjadi, saya menganggap, karena tuntutan kurikulum bilangan negatif, udah ngajarin bilangan bulat negatif. Padahal nyatanya ada anak-anak yang belum bisa bilangan bulat positif. Kalau ini kita lakukan, ini anak yang tertinggal akan semakin tertinggal dan tidak pernah bisa mencapai tujuannya. Nah, maka kita identifikasi, ternyata ada anak-anak yang belum mempunyai kompetensi minimumnya. Maka kita lakukan pembelajaran terdiferensiasi. Untuk anak yang belum mencapai minimumnya, mungkin diberikan dulu penguatan atau minta tolong anaknya yang sudah bisa, atau bisa diberikan tambahan setelah proses belajar, sehingga setelah waktu berlalu, akhirnya anak mempunyai kompetensi minimumnya sama. Nah, ini dari segi konten. Nah, kita dapat melakukan pembelajaran terdiferensiasi ini jika tahu kemampuan awal anaknya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita tidak ingin meninggalkan anak-anak yang memang belum tercapai minimumnya. Akhirnya anak setelah proses belajar mungkin di awalnya berbeda-beda, pendekatan berbeda, tapi akhirnya tujuannya itu bisa tercapai semuanya karena anak-anak yang tadi belum menguasai minimumnya itu bisa mengikuti. Nah, inilah pembelajaran terdiferensiasi dari segi konten. Lalu yang kedua adalah pembelajaran terdiferensiasi dari proses, dari cara mengajarkan. Nah, dari cara mengajarkan. Ini contohnya memerlukan bimbingan, perlu mengajarkan secara langsung, diawali dengan praktik, mandiri, peninjauan ulang. Lalu ini setelah ini kita dapat melakukan dengan terdiferensiasi juga dari segi proses, kalau sudah tahu kemampuan rata-rata awal anaknya. Setelah dicek tadi anak-anak ada yang belum bisa, ada yang sudah pada mampu, ada yang sudah melebihi. Bagi anak yang sudah melebihi, mungkin dia hanya diberikan pemantik sedikit saja, dia langsung bisa memahami dengan baik. Bagi anak-anak yang sudah bisa bilangan positif tapi belum bisa negatif, dia mungkin agak lebih dijelaskan, diberikan agak lebih detail penjelasannya. Sedangkan bagi anak-anak yang dasarnya belum lengkap, mungkin kepada guru, kepada anak tersebut agak lebih memberikan perhatian lebih sehingga kompetensi minimumnya bisa tercapai. Jadi mungkin kepada anak-anak yang sudah dasarnya ada, tapi tujuan yang ingin dicapainya itu belum terkuasai, ini yang minoritas yang sudah cukup mahir, mungkin kepada anak-anak tersebut diberikan pekerjaan tugas mandiri, diberikan praktek diberikan instruksinya tidak terlalu banyak, disamperin diajarkan tidak terlalu banyak. Nah, kepada anak-anak yang mungkin setelah diketahui kemampuannya minimum, maka mungkin kepada anak-anak tersebut bisa dilebihkan perhatian lebih, atau bisa minta tolong juga kepada anak-anak yang sudah melebihi kemampuannya. Itu kan kalau kemampuan. Tapi bagaimana juga nih jika ternyata di dalam proses belajar, ini kemampuan sarana-sarananya juga bisa jadi dipertimbangkan. Nah, itu pun lagi-lagi kalau kita sudah mengetahui kemampuan atau karakteristik di satuan pendidikannya. Setelah dicek, sekolah saya mungkin sekarang bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, ini terjadi juga dalam satu kelas, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, maka dia proses belajarnya diberikan buku bacaan untuk dia bisa membaca. Anak-anak yang sudah bisa merangkai kalimat, membaca, diberikan buku bacaan. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, proses belajarnya tidak diberikan buku bacaan. Mungkin proses belajarnya adalah dengan cara mengeja dulu, menulis dulu. Bagi anak-anak yang sudah melampaui, mungkin dia diminta untuk menceritakan bacaannya. Sehingga di kelas yang sama, kita ketahui ada anak yang belum lancar membaca, diajarin oleh temannya yang dengan dibacakan yang sudah lancar. Anak-anak yang sudah rata-rata proses belajar membacanya lumayan, membaca kalimat, dia membaca bukunya. Sehingga di dalam kelas yang sama, ada anak yang proses belajarnya dengan membaca novel, ada anak yang di kelas yang sama membacakan novel kepada temannya yang lain, ada anak yang menyimak
dibacakan novel dan sambil diajarkan huruf-hurufnya. Nah, itu bisa jadi dengan cara yang berbeda di satu kelas yang sama. Ini sering ditemui, kami pun beberapa kali menemui sekolah seperti itu ya, baik di dalam maupun di luar. Ditemukan tuh di kelas yang sama, ternyata di satu kelas yang sama ada anak yang sudah pintar baca lancar, ada anak yang belum bisa membaca. Nah, kalau proses belajarnya disamakan, caranya disamakan, ada anak yang belum bisa mengeja huruf, membaca, lalu proses belajarnya disamakan, ayo anak-anak baca seluruhnya. Padahal anak itu belum bisa mengeja, belum bisa membaca. Nah, semakin tertinggal dia. Nah, bagi anak-anak yang sudah lihai, dia mungkin kalau hanya membaca, itu mungkin bagi dia tantangannya menjadi kurang dan membosankan. Mungkin bagi dia diminta membacakan dengan dia, sehingga anak yang tadinya belum bisa membaca pun akhirnya termotivasi, dan anak yang tadinya juga sudah bisa membaca, proses belajar membaca, akhirnya dia dengan dibiasakan membaca semakin lancar. Nah, ini caranya bisa dengan beragam. Jadi ini pendekatan proses belajar. Jadi setelah diketahui pada saat masuk ternyata ada yang belum bisa baca, baru bisa 1 kata, 2 kata, ada yang sudah bisa merangkai kata, ada yang sudah lihai. Sehingga pendekatan pembelajarannya bagi yang sudah lihai diminta untuk membacakan, bagi yang sudah lagi belajar membaca udah diberikan buku untuk dia terbiasa membaca, bagi yang belum bisa ya mungkin dia mengeja, diantar guru oleh gurunya, atau minta tolong yang sudah tadi lihai membacakan kepada anak itu, membantu supaya dia juga akhirnya berkembang dan akhirnya tercapai semua anak nanti kemampuannya sama membaca. Ini dari segi proses. Nah, kita dapat melakukan proses ini jika apa? Kita tahu kondisi kemampuan awal anaknya. Lalu yang ketiga adalah dari produk. Nah, pendekatan ini bisa dilakukan gabungan atau salah satu dipilih, silahkan. Misalkan dari segi produk, keluaran atau performa yang dihasilkan. Nah, dalam proses belajar, mungkin setelah dilakukan diidentifikasi proses belajar untuk mengetahui kemampuan yang kita tuju, misalkan di kelas 1 SD misalkan, simpelnya. Setelah dicek proses belajar, kemampuan yang ingin kita gali adalah kemampuan anak mengenai bilangan. Nah, kemampuan anak mengenai bilangan. Kan kompetensinya itu adalah kemampuan anak mengenai mengurutkan bilangan. Nah, asesmennya, produk keluarannya, cara mengasesmennya bisa jadi dilakukan dengan variasi nih. Kalau kita lakukan sama percis, kita kan kompetensi anaknya kemampuan mengurutkan bilangan. Lalu dikasih soal semua anak. Padahal nyatanya belum semua anak itu bisa membaca. Maka yang terjadi apa? Kita bisa jadi salah menilai. Anak itu bisa jadi memang tidak bisa menyelesaikan pertanyaan dikarenakan apa? Tidak paham apa yang ditanyakannya. Padahal kemampuan yang diukurnya adalah mengurutkan bilangan. Maka bisa jadi nanti bagaimana mengakses kemampuan bilangan itu, satu, mungkin bagi anak-anak yang belum bisa, mengaksesnya itu bisa jadi ditanyakan secara langsung, secara lisan. Sehingga dia bisa menangkap apa kompetensinya, sehingga kita menjudge dia itu bisa bilangan atau belum. Kepada anak-anak yang mungkin sudah bisa membaca, bisa jadi soalnya, pertanyaannya secara tertulis. Ini memungkinkan, Pak Riset. Tapi tujuannya sama. Anak dicek misalkan kemampuan mengurutkan bilangan sampai 10. Sama-sama. Cuma pendekatannya nanti yang satu adalah diukurnya dengan ditanyakan lisan, yang satunya diukur dengan berikan proyek, yang satunya diukur dengan diberikan tes tertulis. Nah, ini memungkinkan. Nah, kita dapat melakukan pendekatan yang bervariasi. Ini apa? Jika sudah mengetahui karakteristik kemampuan anaknya, kemampuan awal anaknya, karakteristik anaknya. Nah, ini yang kita dorong untuk pembelajaran terdiferensiasi. Yang semangatnya apa? Semangatnya adalah anak itu terfasilitasi karena kemampuan awalnya mungkin berbeda. Maka kita tidak ingin meninggalkan anak yang tertinggal semakin tertinggal,
kita mengabaikan anak yang sudah melebihi kompetensinya. Sehingga kita dapat melakukan pembelajaran terdiferensiasi sehingga semua anak nanti mencapai kompetensi minimumnya. Itu yang mungkin kita ingin harapkan juga terjadi dalam proses belajar. Nah, ini memang menuntut kemampuan guru ya, kemampuan guru mengorganisasikan dalam proses belajar sehingga anak itu nanti aktif di dalam proses belajar walaupun berbeda-beda tujuan, berbeda-beda apa yang lagi dipelajari. Bahkan kami temukan di beberapa sekolah ya, ada yang bahkan terjadi di kelas 1 gitu ya, di kelas yang sama mereka sudah sanggup di anak kelas 1 belajarnya itu ada variasi, yang satu lagi belajar bahasa Indonesia, satu belajar matematika, satu belajar seni di kelas yang sama. Ini ada variasi belajarnya. Nah, ini memang menuntut kemampuan guru ya. Nah, oleh karena itu kita mungkin secara bertahap nantinya ya. Setidaknya semangat kitanya adalah kita tidak ingin meninggalkan anak-anak yang mungkin sebelumnya belum mencapai minimumnya. Nah, kalau kita setelah dicek kemampuan anaknya rata gitu, ya mungkin diferensiasinya tidak akan terlalu banyak gitu dalam proses belajar. Nah, semangatnya itu adalah bagaimana dengan proses belajaran terdiferensiasi ini anak bisa mencapai tujuan minimumnya. Jadi semangatnya itu adalah bagaimana dengan pembelajaran terdiferensiasi anak bisa paham. Jadi dengan bervariasi anak bisa paham. Karena apa? Anak, bayangkan anak masuk langsung dasar penjumlahan bilangannya belum bisa penjumlahan bilangan positif. Langsung belajarnya langsung bilangan negatif. Nah, itu anak kalau langsung ke bilangan negatif dia akan kebingungan. Kalau anaknya sudah bilangan positif bisa ya mungkin tidak akan masalah. Nah, kita seringkali anak menganggap semua sama kemampuan, padahal anak di dalam kelas bisa jadi ada variasi kemampuan yang beragam, apalagi pada saat masuk di kelas awal-awal itu. Nah, harapannya dengan terdiferensiasi, dengan bervariasi ini pemahaman anak bisa tercapai minimumnya ya. Pembelajaran yang dicapai itu bisa kita tetapkan.